Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing, yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang telah menghadiri seminar skripsi pengkajian ini. Saya Sri Hardianti dengan nomor registrasi 12066190018 akan mempresentasikan perencanaan seminar skripsi pengkajian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Gambar Bentuk melalui Project Based Learning kelas 10 SMKN 58 di Jakarta Timur. Latar belakang masalah. Peneliti tertarik untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran gambar bentuk melalui PJBL kelas 10 SMKN 58 di Jakarta Timur. Kriteria keberhasilan menggambar bentuk idealnya adalah kemiripan gambar sesuai dengan objek yang akan ditiru. Faktanya, tidak mudah untuk mencapai kemiripan bentuk sesuai dengan model yang akan ditiru. Beberapa siswa pada kelas 10 ini saat awal masuk ke SMKN 58 tidak memiliki basic menggambar. Sebagian besar, anak merasa kesulitan karena tidak mengetahui teknik dalam menggambar bentuk. Solusinya adalah serius mempraktikkan dengan model PJBL untuk melatih keterampilan siswa dalam menggambar bentuk melalui langkah-langkah dan sintaks yang ada. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi guru untuk menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok dasar-dasar program keahlian di SMK 58 Jakarta. Selanjutnya, adapun fokus dari penelitian adalah yang pertama, keterampilan dan model pembelajaran Project Based Learning pada pembelajaran gambar bentuk. Nah, untuk subfokus penelitian adalah meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran gambar bentuk melalui PJBL kelas 10 di SMKN 58 di Jakarta Timur. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana proses belajar gambar bentuk dengan model Project Based Learning atau PJBL siswa kelas 10 SMKN 58 di Jakarta Timur. Yang kedua, bagaimana hasil belajar gambar bentuk siswa dengan memanfaatkan model Project Based Learning atau PJBL. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, meningkatkan hasil belajar dan kemampuan menggambar bentuk berupa keterampilan dan kreativitas siswa kelas 10 SMKN 58 di Jakarta Timur. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran gambar bentuk sesuai dengan model PJBL atau Project Based Learning. Yang ketiga, menganalisis hasil belajar siswa dalam pembelajaran gambar bentuk melalui Project Based Learning atau PJBL di kelas 10 SMKN 58 di Jakarta Timur. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya. Yang pertama, bagi siswa kelas 10 di SMKN 58 di Jakarta Timur, dapat mengasah kemampuan dalam menggambar bentuk, mengetahui lebih dalam tentang teknik arsir, mendapat kesempatan berpikir kritis, dan menerapkan apa yang telah diajarkan peneliti sehingga mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, adapun manfaat dari penelitian bagi sekolah, yaitu penerapan media pembelajaran PPT dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, di mana hasil belajar siswa dapat meningkat karena siswa sangat antusias dan merasa tertarik belajar gambar bentuk. Nah, untuk manfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dengan menerapkan model PJBL atau Project Based Learning untuk mengajar materi gambar bentuk kepada siswa kelas 10 di SMKN 58 Jakarta Timur. Adapun penelitian relevan yang saya jadikan sebagai sumber referensi. Yang pertama, ada penelitian dari Nirmala Dewi pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran programan dasar kelas 10 TKJ SMKN 26 Jakarta. Nah, penelitian yang kedua ini adalah penelitian dari Rahmi Rusdian pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran gambar teknik. Yang ketiga, penelitian dari Taula Ronasari pada tahun 2018
yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, Upaya Peningkatan Kreativitas Mahasiswa. Penelitian yang keempat adalah penelitian dari Ahmad Mukhlisin pada tahun 2022 yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA melalui penerapan model Project Based Learning di sekolah dasar. Dan yang terakhir ada penelitian dari Andita Putri Surya pada tahun 2018 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa kelas 3 SD Negeri Sidoarjo LOR 01 Salatiga. Adapun teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada teori hasil belajar menurut Suyono pada tahun 2011, halaman 167, yaitu hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya dan lebih menitik beratkan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun teori yang kedua adalah teori keterampilan menurut Sumarja di Muzni Ramanto pada tahun 2022, yakni keterampilan secara sederhana dapat dipahami sebagai seseorang yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, teori yang ketiga adalah teori gambar bentuk menurut Mesra pada tahun 2018, buku halaman 2, yakni menggambar bentuk adalah kegiatan memindahkan objek model secara realistis ke dalam bidang gambar yang terlihat langsung oleh penggambar dan lebih mengutamakan kemiripan model tersebut. Adapun teori yang keempat adalah teori PJBL menurut Hosnan pada tahun 2013, buku halaman 319. PJBL adalah pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya sendiri dan akhirnya menghasilkan produk karya yang bernilai dan realistis bagi siswa. Adapun teori siswa menurut Umar Hamalik pada tahun 2010, buku halaman 99, siswa atau murid adalah salah satu komponen yang paling penting dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya siswa, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Hal tersebut karena siswalah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru. Teori yang keenam adalah penilaian menurut Brand G. Wilson. Secara teoritik, menurut Brand G. Wilson, dalam bukunya yang berjudul Evaluation of Learning in Art Education pada tahun 1971, penilaian atau valuing terkait dengan nilai karya seni meliputi dua aspek, yaitu aspek kreativitas dan aspek keterampilan. Nah, dengan memodifikasi indikator sesuai dengan kriteria penilaian. Kerangka berpikir. Penelitian ini berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Gambar Bentuk melalui Project Based Learning atau PJBL kelas 10 SMKN 58 di Jakarta Timur. Nah, awal mula permasalahan pada penelitian ini muncul diakibatkan karena hasil karya siswa yang masih belum baik, terlihat rendahnya keterampilan dan kreativitas dalam gambar bentuk. Adapun faktor internalnya, yakni guru masih menggunakan model konvensional atau metode ceramah. Adapun faktor eksternalnya yakni perlu pengembangan media pembelajaran. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model PJBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 dan keterampilan siswa. Nah, tempat penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 58 Jakarta Timur, membuat karya gambar bentuk, lalu subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 SMKN 58 di Jakarta Timur. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PJBL, adapun media PowerPoint dan Internet. Lalu materi pembelajarannya yakni memberikan pemahaman tentang gambar bentuk dan membuat karya gambar bentuk menggunakan teknik arsir. Adapun alat dan bahan yang digunakan yakni yang pertama ada pensil dengan berbagai jenis dan karakteristiknya. Yang pertama ada pensil 2H, 2B, 4B, dan 8B. Lalu penghapus dan kertas gambar berukuran A3. Adapun sintaks dari model PJBL atau Project Based Learning ini adalah yang pertama,
dengan memberikan pertanyaan mendasar atau pemantik kepada siswa. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitoring kemajuan proyek siswa. Dan yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman belajar siswa. Nah, untuk penilaian hasil karya siswa, ini menggunakan tabel Brandge-Wilson yang terdiri dari dua aspek, yakni aspek kreativitas dan aspek keterampilan. Dalam metodologi penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Waktu penelitian mulai dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023. Tempat penelitian di SMKN 58 Jakarta. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 di SMKN 58 Jakarta Timur. Objek penelitiannya adalah hasil karya gambar bentuk dengan objek geometris. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama adalah siswa kelas 10 yang berusia 15-17 tahun. Nah, yang kedua berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Adapun pada instrumen pengumpulan data yang dilakukan, yang pertama dengan cara observasi, yang kedua wawancara kepada guru dan siswa di SMKN 58 Jakarta Timur, lalu menyebarkan kuesioner kepada siswa untuk mendapatkan data tambahan, lalu dokumentasi yakni berupa foto dan dokumen dari kegiatan pembelajaran, lalu yang terakhir ada kepustakaan, yakni sumber literasi atau referensi dari berbagai buku dan jurnal. Selanjutnya, instrumen penelitian untuk pengumpulan data yang sudah saya jelaskan di awal, yakni yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu instrumen pelakuan, yakni menggunakan model PJBL atau Project Based Learning dengan pendekatan semi terstruktur. Lalu instrumen penilaian, yang pertama ada tabel penilaian Brandge-Wilson dengan aspek kreativitas dan keterampilan dalam pembelajaran gambar bentuk. Nah, yang kedua ada indikator penilaian mengacu pada kriteria penilaian hasil kerja siswa kelas 10 dengan menggunakan indikator yang telah divalidasi oleh dosen, guru, dan alumni dari Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada tabel modifikasi dari Brandge-Wilson yang saya gunakan, yakni terdiri dari yang pertama aspek kreativitas. Nah, di dalam aspek kreativitas ini memodifikasi 3 indikator, yakni yang pertama ada kerincian berpikir, yang kedua mengolah kemampuan berpikir terhadap objek, dan yang ketiga adalah fleksibilitas dalam penataan letak objek. Nah, untuk aspek keterampilannya menggunakan 4 indikator. Yang pertama ada penguasaan teknik arsir, yang kedua ada penguasaan gelap terang, yang ketiga ada penguasaan alat berkarya, dan yang terakhir adalah finishing karya. Selanjutnya validator. Validator yang pertama di bidang ahli media, yakni Bapak Eko Hadi Prayitno, SPD MPD, sebagai dosen Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Validator yang kedua di bidang ahli materi, yakni Bapak Rizky Kusuma Hadi, SPD, yakni sebagai guru SMKN 58 Jakarta, sekaligus alumni Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Dan yang terakhir, ada validator di bidang ahli instruksi pembelajaran, yakni Bapak Denny, SPD, sebagai guru mata pelajaran di Dasar Program Keahlian, kelas 10 SMKN 58 Jakarta. Nah, berikut merupakan hasil dari uji coba instrumen yang telah saya lakukan, yakni ada tahap pertama di sebelah kanan saya dan ada tahap kedua di sebelah kiri saya. Nah, berikut terlihat terjadi peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran gambar bentuk, yang mana terlihat pada tahap 1 hasil karya yang dihasilkan dan siswa cenderung menggunakan teknik arsir yang sangat tipis dan terlihat belum terlalu menguasai proporsional dari objek model yang ia tiru atau yang dia amati saat pembelajaran berlangsung. Nah, terjadi peningkatan pada hasil yang kedua
dan terlihat hasilnya menjadi lebih baik dan lebih proporsional seperti pada gambar berikut ini. Nah, berikut merupakan hasil karya uji coba instrumen. Adapun hasil uji coba yang kedua, nah ini juga hasil uji cobanya. Selanjutnya ada hasil uji coba juga dari tahap 1 dan tahap 2. Nah, selanjutnya ada hasil dari rekapitulasi nilai dari siswa pada tahap 1 dan tahap 2. Nah, terjadi peningkatan yang sangat lumayan signifikan, namun meskipun ada beberapa siswa yang masih mendapatkan nilai yang belum maksimal, tetapi mengalami sedikit dan banyak peningkatan dari hasil belajar yang telah diterapkan menggunakan model PJBL. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa model PJBL atau Project Based Learning dapat dijadikan sebagai model pembelajaran yang menyenangkan dan memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar menggambar bentuk siswa, yakni berupa keterampilan dan kreativitas siswa kelas 10 di SMKN 58. Nah, hal ini terlihat pada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model konvensional dan model PJBL. Siswa ternyata lebih aktif dalam pembelajaran model PJBL atau Project Based Learning ini. Hal ini terlihat pada kegiatan pembelajaran dengan model konvensional dan dengan model PJBL atau Project Based Learning sendiri. Nah, di mana siswa setelah diterapkannya model PJBL, siswa merasa lebih aktif bertanya dan sangat antusias. Selain itu, didukung dengan media pembelajaran PowerPoint sehingga siswa mudah memahami materi gambar bentuk dan merasa tertarik untuk belajar gambar bentuk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.